Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Halo semua, kembali lagi sama Mutia di sini. Nah, beberapa hari yang lalu saya itu baru berlangganan untuk paket premiumnya Ayo CPNS. Di sini saya ingin mencontohkan atau mengajak teman-teman untuk belajar bersama dari paket premium ini. Jadi nggak ngerasa beli kucing dalam karung ya. Ini nggak di endorse, tapi saya memang benar-benar pakai ini dan belajar menggunakan ini itu enak dan mudah dipahami seperti itu. Kita coba latihan tes TWK untuk yang di TWK latihan 1. Kita coba ya. Terus supaya video ini nggak kepanjangan juga akan saya bagi menjadi 2 video. Jadi teman-teman setelah menonton video ini diharapkan untuk menonton video selanjutnya yang pembahasan soal TWK part 1. Oke. Kita mulai kerjakan sekarang. Bentar. Di sini kategori yang akan kita latihankan itu ialah soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jumlah soal latihannya itu ada 15 soal dengan durasi 15 menit. Jadi satu soal itu kita membutuhkan waktu cuma 1 menit untuk mengerjakannya. Oke, kita kerjakan sekarang yuk. Nah, soalnya seperti ini. Latihan soal TWK yang pertama, soalnya itu seperti ini. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Filipina, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, dan E. Jerman. Nah, menurut teman-teman nih, apa ya jawabannya yang tepat? Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan. Kalau menurut saya sih, kalau Amerika Serikat itu kan tipenya presiden ya, jadi kan nggak mungkin memakai sistem kerajaan. Rusia nggak pakai sistem kerajaan, Jerman juga. Menurut saya ini jawabannya C. Coba teman-teman tulis opsi jawaban teman-teman di kertas, jadi nanti akan kita lihat kunci jawabannya setelah ini. Oke? Karena kita ini belajar bareng ya. Selanjutnya, soal yang kedua. Udah siap? Nah, ini soal yang kedua. Ini durasi kita mengerjakan tinggal 13 menit 40 detik. Nah, di sini soal nomor 2 itu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah opsi yang A itu Komite Nasional Indonesia Daerah, opsi B Komite Nasional Indonesia Merdeka, opsi C itu Komite Nasional Perbantuan Daerah, opsi E Komite Daerah, dan opsi E itu Komite Daerah Perbantuan Nasional. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa? Silakan tulis di lembar jawaban teman-teman ya. Kalau menurut saya ini lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah. KNIP itu apa ya kepanjangannya? Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, berarti kalau Indonesia daerah itu mungkin ini ya KNID. Jawaban saya A. Silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman di lembar jawaban yang teman-teman sediakan ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu seperti ini. Berikut ini lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah A. Anggota DPR, B. Anggota DPD, C. Presiden, D. Wakil Presiden, dan E. Anggota BPK. Nah, kalau ini menurut saya jawabannya itu anggota BPK. Karena kalau anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden itu kan kita memilih langsung ya. Maksudnya itu menggunakan yang ada pemilu itu. Jadi pemilihannya itu serentak. Kalau anggota BPK itu saya nggak tahu pemilihannya seperti apa. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya bagaimana pemilihan anggota BPK. Tapi kalau di soal nomor 3 ini saya yakin jawabannya itu E.
Silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman di kertas yang tadi ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat itu penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada bagian A. Cepat datang kemari. B. Benar Bu, saya tidak mengambil uang itu. C. Aku tidak percaya lagi semua ucapanmu. D. Wow, indah sekali pemandangan di sini. E. Kerjakan tugasmu dengan baik. Opsi E. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi. Menurut teman-teman jawabannya apa? Silakan tulis ya. Kalau menurut saya perasaan atau emosi sepertinya ini. Sepertinya kalau saya opsi yang D. Karena kalau melihat pemandangan yang indah itu kan kita merasa senang. Jadi perasaan kita itu bahagia. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada opsi yang lain silahkan tulis ya. Nanti kita lihat kunci jawabannya. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 itu amandemen untuk Undang-Undang 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945 masih A. dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya, B. dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur, C. diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter, D. diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi, dan yang E itu ada pasal yang kurang. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa? Amandemen UUD 1945 dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD masih, kalau menurut saya, kita itu ada 4 kali amandemen ya, kalau tidak salah. Jadi menurut saya itu, kalau pilihan saya itu A, karena masih bisa ditafsirkan ke beberapa makna. Jadi diperlukannya amandemen itu supaya lebih rinci yang dibahas di dalam Undang-Undang Dasar itu. Jadi kalau menurut saya opsinya itu A. Kalau teman-teman ada opsi lain juga boleh dicatat dulu, nanti akan kita bahas. Selanjutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini, pemilihan Senat untuk mewakili negara bagian di Amerika Serikat dilaksanakan setiap blank tahun sekali. Opsi A itu 2, opsi B itu 3, opsi C itu 4, opsi D itu 5, opsi E itu 6. Menurut teman-teman jawabannya apa? Kalau di Indonesia pemilihan presiden itu 5 tahun sekali. Kayaknya ini, saya nggak tahu sekali. Kalau menurut saya ini jawabannya E. Ini pakai feeling ya, jadi teman-teman jangan mengikuti menjawab menggunakan feeling. Kalau teman-teman ada opsi lain silahkan ditulis. Udah, kita lanjut ke soal selanjutnya, itu soal nomor 7. Soal nomor 7 itu tentang Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti. Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti A. Sailendra, B. Sanjaya, C. Nalanda, D. Ken Arok, E. Tohjaya. Menurut teman-teman jawabannya apa? Menurut saya ini jawabannya Sanjaya. Saya lupa zaman Candi Prambanan. Kalau teman-teman ada opsi lain silahkan ditulis. Udah, kita lanjut ke soal yang nomor 8 ya. Soal nomor 8. Itu Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dapat dilihat dari proses terjadinya perubahan A. Perintis hidup bangsa Indonesia, B. Dasar filsafat negara Indonesia, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Pedoman hidup bangsa Indonesia, dan E. Kepribadian bangsa Indonesia. Kalau menurut teman-teman jawabannya apa? Pancasila yang tercantum dalam menurut saya jawabannya B. Dasar filsafat. Kalau ada opsi lain silahkan ditulis ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Waktunya tinggal 6 menit 53 detik. Soal nomor 9 itu kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan Pergerakan Nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh
A. Dr. Wahidin Sudirohusodo, B. Dr. Sutomo, C. Insinyur Soekarno, D. Haji Samanhudi, dan E itu Ali Sastroamijoyo. Kalau menurut saya ini jawabannya Dr. Sutomo, B. Kalau teman-teman ada opsi lain silakan ditulis ya. Soal nomor 10, bunyinya itu seperti ini. Suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan disebut A. Pemerintah, B. Kerajaan, C. Negara, D. Kekuasaan, E. Politik. Silakan tulis jawaban teman-teman. Kalau menurut saya ini jawabannya pemerintahan, karena ini organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan. Jadi menurut saya 10 itu jawabannya A. Kalau teman-teman berbeda opsi silakan ditulis. Lanjut ke soal nomor 11. Waktunya tinggal 5 menit. Bunyinya seperti ini. Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terdapat pada kata A. Kuat, B. Sekolah, C. Saudara, D. Tendang, dan E. Rantau. Menurut teman-teman jawabannya apa? Kalau menurut saya ini jawabannya saudara. Karena biasanya itu sau. Jadi S-A-U ini digabung jadi saudara. Bukan S, bukan saudara. Kalau berbeda opsi juga silakan ditulis. Lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini soalnya tentang kapan amandemen keempat dilakukan. Amandemen keempat dilakukan. Ini saya lupa. Amandemen keempat. Kalau menurut saya itu jawabannya B, tahun 2002. Kalau teman-teman ingat tentang amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, amandemen 4, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau yang juga berbeda opsi juga silakan ditulis opsi yang benar menurut teman-teman itu apa, dari A sampai E. Udah, kita lanjut ke soal 13. Soal 13 itu soalnya seperti ini. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas adalah ciri utama dari A. Negara hukum, B. Pemerintah demokrasi, C. Negara republik, D. Kedaulatan rakyat, dan E. Penegakan hukum. Menurut teman-teman jawabannya apa? Menurut saya jawabannya tim terpadu yang dibentuk untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Negara republik. Menurut saya itu jawabannya negara republik. Ini jawabnya pakai feeling ya. Jadi kalau teman-teman ada opsi jawaban yang lain boleh ditulis. Jangan diikuti ya menjawab dengan feeling. 14 itu soalnya seperti ini. Berikut ini yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat adalah A. Presiden, B. Menteri, C. Senat, D. DPR, dan E. DPA. Opsi teman-teman apa? Kalau menurut saya opsi saya itu DPA. Alasannya apa? Feeling. Jangan diikuti ya. Terakhir, soal nomor 15. Masih ada waktu 2 menit lagi kalau mau ubah jawaban. Soal nomor 15, arti kata sila adalah A. Kata hati, B. Semboyan, C. Azas, D. Kebijaksanaan, dan E. adalah pikiran. Jawaban teman-teman apa? Kalau jawaban saya itu azas. Opsi C. Kalau berbeda pendapat juga boleh, silakan ditulis opsi teman-teman. Ini soal yang terakhir. Sepertinya saya tidak ingin mengganti jawaban dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Bagaimana dengan teman-teman? Kita langsung klik selesai ya. Selesai, submit, dan hasilnya adalah